Ellen ingin menyewakan kamar di lantai 2 rumahnya di Airbnb. Namun, ia merasa bahwa kamar tersebut perlu direnovasi sebelum dapat disewakan. Ellen menggunakan CIMB Mobile untuk mengetahui jumlah uang yang ia miliki. Sayangnya, Ellen tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan renovasi. Keesokan harinya, Ellen melihat menu pinjaman dalam CIMB Mobile. Ternyata, ia pernah meminjam dana di CIMB Niaga sebelumnya dengan menggunakan mobil sebagai agunan. Semua informasi pribadi Ellen tersimpan dengan baik, seperti KTP dan KK. Dokumen mobil seperti BPKB dan STNK juga tersimpan dengan lengkap. Jumlah maksimum pinjaman yang dapat ia terima berdasarkan dokumen dan agunan yang telah terdaftar adalah 50 juta rupiah. Nyatanya, Ellen membutuhkan lebih banyak pinjaman, sehingga ia memilih untuk menambahkan rumahnya sebagai agunan. CIMB Mobile meminta Ellen untuk mengupload dokumen terkait seperti sertifikat hak milik dan izin mendirikan bangunan. Terdapat beberapa opsi untuk upload. Ia memilih dokumen yang dikehendaki dari Google Drive dan upload ke CIMB Mobile. Dengan teknologi Optical Character Recognition atau OCR, CIMB Niaga menganalisa SHM dan IMB, lalu menghitung indikasi harga market rumah agunan Ellen berdasarkan database internal. Setelah beberapa menit, Ellen mendapatkan informasi bahwa jumlah maksimum pinjaman yang dapat ia peroleh dengan agunan rumah tersebut adalah sebesar 500 juta rupiah. Untuk nilai tersebut, ia menerima notifikasi bahwa surveyor tidak dibutuhkan. Ellen melakukan pendaftaran pinjaman baru. Informasi pribadinya terisi secara otomatis berdasarkan data yang telah tersimpan. Ia mengisi tujuan peminjaman, kemudian menentukan tenor angsuran dan DP yang diinginkan. Penghitungan secara otomatis menghasilkan persentase suku bunga dan jumlah angsuran per bulan yang harus dibayarkan. Ia menyetujui skema pinjaman. CIMB Mobile membantu penjadwalan kunjungan ke cabang untuk melakukan verifikasi dan menerima pinjaman. Ellen diberi rekomendasi cabang terdekat berdasarkan data alamat tempat tinggalnya. Ia memilih tanggal dan jam kunjungan. Penjadwalan ini menggunakan teknologi RPA atau Robotic Process Automation. Setelah menyetujui jadwal kunjungan, Ellen mendapatkan informasi customer service yang akan melayaninya serta daftar dokumen yang perlu dibawa untuk kunjungan. Ellen hanya perlu datang ke cabang satu kali saja untuk menyerahkan dokumen dan menerima pinjaman. Jika Ellen ingin melakukan percepatan pembayaran, ia dapat menentukan jumlahnya. Secara otomatis, ia akan mendapatkan informasi biaya percepatan pembayaran. Setelah dikonfirmasi, jumlah pinjaman Ellen akan berkurang secara otomatis dari akun tabungannya.